Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita berjumpa kembali di dalam renungan Kita Sehat, Kita Kuat. Wow, haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam pujian dan penyembahan. Mari kita angkat satu pujian bahwa setiap rencana Tuhan itu indah buat saudara dan saya. Haleluya, haleluya. Amin. Oh, terima kasih Tuhan, Kau baik Bapa. Tuhan, ku percaya, Tuhan kami percaya bahwa setiap rencana-Mu sangat indah Bapa. Tak ku mengerti, amin. Telah berfirman, amin, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan ya Tuhan. Kami percaya dengan setiap rencana-Mu Bapa, sungguh akan indah buat setiap kita. Oh, kehendak-Mu, amin, baik bagiku, haleluya. Rencana-Mu, amin, sempurna bagiku ya Tuhan. Ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Haleluya. Tuhan, ku percaya, katakan lebih lagi, bahwa rencana Tuhan itu sangat indah buat saudara dan saya, buat kita semuanya. Amin. Ku mengerti, oh haleluya. Kami sekalipun tidak mengerti, tapi kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu indah ketika Kau berfirman, Tuhan, memberikan satu masa depan yang cerah Tuhan, penuh harapan. Rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu, amin, baik bagiku. Mari kita semua memuji bersama-sama. Ayo yang di rumah, yang dimanapun engkau sedang melihat, mengikuti renungan ini, kita sama-sama terus memujikan pujian ini. Yang terbaik bagiku, kami tahu rencana-Mu ya Tuhan, sungguh indah buat setiap kami. Kami tahu dalam setiap kehendak-Mu Bapa adalah yang terbaik Tuhan bagi anak-anak-Mu di seluruh dunia ini Bapa. Sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalan-Mu, amin, amin, bagiku, oh Yesus. Jalan-Mu adalah yang terbaik Tuhan, yang terbaik bagi kita semua. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Jalan-jalan-Mu yang terbaik buat kami Tuhan. Kami percaya Bapa, sungguh kami percaya. Haleluya. Jalan-jalan-Mu indah bagi setiap kami. Jalan-jalan-Mu Tuhan terang bagi setiap langkah kaki kami. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur,
syukur bagimu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa, sungguh kami percaya dalam setiap perencanaan-Mu adalah yang terbaik yang Kau berikan bagi setiap kami. Untuk itu Bapa, tuntun kami terus di dalam jalan kebenaran-Mu ya Bapa. Untuk kami menerima sesuatu yang indah, sesuatu yang terbaik dari Engkau Bapa. Engkau adalah Raja di atas segala raja buat kami. Engkaulah pemimpin agung kami yang layak untuk dan patut untuk kami muliakan di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau sendiri yang memberikan roh hikmat, marifat, pengertian dan pemahaman kepada setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan firman ini dan juga kepada hamba yang menyampaikannya Bapa, sehingga kami kedua-duanya dapat dimengertikan. Hanya di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin Tuhan. Bapak yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Di sini saya mau mengatakan ya, ketika saudara memasuki di tahun 2020 ini, pasti saudara memiliki rancangan-rancangan yang indah. Benar apa enggak? Rancangan dalam keberhasilan, rancangan dalam bepergian dan mungkin dan yang lain sebagainya ya. Dalam rancangan-rancangan yang pastilah yang baik. Bagaimana nanti di tahun 2020 ini itu ya, berbicara sama istri, kita harus lebih sukses. Kita harus menjangkau ke ini pekerjaan yang begini dan begitu. Terus buat anak-anak bagaimana, semua dalam perencanaan yang indah. Betul apa enggak? Itu saya yakin dan percaya. Dan anak-anak juga begitu, Pak. Nanti liburan di tahun ini kita pergi ke luar negeri ya Pak. Kita mau ke Belanda atau ke Amerika atau ke Israel dan yang lain sebagainya. Ada rancangan-rancangan yang seperti itu. Betul apa enggak? Pasti ya. Seringkali ketika kita memasuki di awal tahun, pasti banyak pergumulan yang saudara doakan, saudara minta gitu. Nah, di sini kita akan sama-sama melihat ke dalam kitab Yesaya. Dalam segala rancangan itu Tuhan punya rencana yang indah. Kunci dari apa yang terjadi dalam hidup kita terletak pada penyusunan rencana yang pasti. Ketika saudara merancangkan yang pasti, semuanya akan terjadi. Dan perencanaan itu melibatkan pemikiran dan tujuan yang dari diri kita sendiri. Bukan cuman itu, tetapi ada usaha. Pasti tanpa usaha kalian tidak akan pernah bisa ke mana-mana, ke luar negeri, ke luar pulau dan kemanapun gitu ya. Melibatkan pemikiran, tujuan dan usaha itu. Mari kita membuka dalam Yesaya 32 ayat 1 sampai 8. Nah, Yesaya menulis tentang waktu yang akan datang. Ketika di sini raja yang adil. Saya ajak masuk ke sana. Di dalam Yesaya 32 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Seorang raja yang akan memerintah menurut kebenaran ya. Di situ raja yang adil. Ketika saudara masuk di dalam kebenaran, itu adalah rencana yang adil. Ayat 1. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin. Jadi ditampung aja. Dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Jadi menjadi seorang pemimpin itu gak gampang, gak mudah gitu ya. Pemimpin dalam semuanya loh, baik pemimpin di perusahaan, baik menjadi kepala sekolah mungkin, baik jadi pimpinan-pimpinan di pemerintahan, pimpinan-pimpinan di pelayanan, itu nggak gampang gitu ya. Tetapi ketika Tuhan yang memilih
tidak ada yang sukar. Amin. Karena bersama dengan Tuhan kita akan mengatakan akan melakukan suatu pekerjaan yang besar. Ayat 3, mata orang-orang yang melihat tidak lagi akan tertutup dan telinga orang-orang yang mendengar akan memperhatikan. Nah, ini jelek dan tidaknya seorang pimpinan itu dari mata dan telinga serta mulut gitu. Itu sudah hal yang biasa dan wajar. Maka dari itu jangan henti-hentinya kita meminta hikmat yang dari Tuhan. Hanya nama Tuhan yang layak dan patut untuk kita muliakan. Ketika saudara tetap tinggal di sana, maka kemuliaan Tuhan yang besar akan menyertai saudara. Hati orang-orang yang terburu nafsu akan tahu menimbang-nimbang, dan lidah orang-orang yang gagap akan dapat berbicara jelas. Ini kalau sudah mulai menghakimi, sudah mulai mengatakan sesuatu. Tetapi saya yakin dan percaya ketika saudara menjadi seorang pemimpin dan saudara melihat seorang pemimpin, tidak usah mencela, kita ikuti saja. Amin. Baik buruknya kita ikuti semuanya, kita topang mereka di dalam doa supaya pimpinan-pimpinan di bagian apapun, di bidang apapun diberikan hikmat marifat yang bijaksana. Di ayat 5, orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur, dan orang yang menipu tidak akan dikatakan terhormat. Nah, hati-hati di sini diingatkan oleh Yesaya ya, orang bebal tidak akan disebutkan lagi orang yang berbudi luhur. Itu orang bebal, orang bebal itu orang yang angel, orang yang sukar sekali gitu ya. Dan dia tidak akan berbudi luhur, pasti sudah itu. Dan orang penipu tidak akan dikatakan terhormat. Nggak ada orang menipu terhormat, yang nggak ada. Pasti akan dicela selalu. Nggak berbuat jahat aja banyak yang mencela, apalagi berbuat jahat dia akan semakin tercela gitu ya. Nah, di ayat yang ke-6 masihan ya, yaitu bermaksud murtad dan mengatakan yang menyesatkan tentang Tuhan, membiarkan kosong perut orang lapar dan orang haus kekurangan minuman. Nah, ini sudah perbuatan yang jahat. Di ayat yang ke-7, kalau penipu akal-akalnya adalah jahat, ia merancang perbuatan-perbuatan keji untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya, tidak bisa apa-apa ketika kita miskin kasih sayang, ketika kita miskin di dalam keuangan, kita nggak akan pernah bisa membela hak kita karena sudah ada orang yang berbuat jahat tadi. Di ayat 7 ini, waduh, akal-akalannya sendiri, orang yang suka membuat masalah persoalan, yang suka memanas-manasi, yang suka memecah belah. Wah, mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, janganlah kita menjadi orang yang sedemikian. Amin. Ini bukan hanya berbicara di dalam pekerjaan loh. Ini berbicara di dalam keluarga pun bisa. Bisa. Jadi ketika saudara menjadi orang yang diperhatikan di keluarga, akhirnya saudara melonjak terus dengan pemikiran-pemikiran yang keji, pemikiran-pemikiran akal-akalan yang tidak sehat, sama sekali tidak menjadi berkat. Itu Tuhan sangat tidak suka. Karena apa? Karena orang yang seperti itu ini adalah orang yang murtad, kata firman Tuhan. Maka dari itu jangan sampai kita yang sudah memiliki raja di atas segala, yang penuh dengan kebijakan dan kemuliaan ini, kita harus memiliki yang baik, perbuatan yang baik, pemikiran yang baik, perilaku yang baik. Di sini saya tulis ya, di dalam perikop nubuatan ini menyatakan pemerintahan Kristus yang akan datang ya. Selain itu juga memberi kita orang-orang yang menyembah Yesus sebagai raja, sebuah prinsip yang kini dapat kita terapkan. Amin. Kita terapkan aja prinsip bagi kita yang menyembah Yesus. Saudara dan saya menyembah Yesus. Amin. Gitu ya. Dan agama-agama lain saya yakin dan percaya pasti memberikan arahan, pimpinan, bimbingan itu yang oke, yang luar biasa. Nggak ada kok agama yang nggak ada iman itu yang menyesatkan gitu, nggak ada sama sekali. Nah, ini kita ada di dalam Yesaya.
Saya memakai Yesaya membandingkan penipu yang merancang perbuatan-perbuatan keji. Penipu yang merancangkan perbuatan-perbuatan keji dengan orang berbudi luhur. Jadi yang satunya keji, yang satunya berbudi luhur. Yang berbudi luhur itu yang merancangkan hal-hal yang luhur dan mulia. Ya, di ayat 7 dan ayat 8. Yang jelas sekali ini di ayat 7 dan ayat 8 ini ya. Kalau penipu akal-akalannya adalah jahat. Karena dia merancang perbuatan-perbuatan keji. Untuk apa? Untuk mencelakakan orang sengsara dengan perkataan dusta. Sekalipun orang miskin itu membela haknya. Jadi kalau sudah jahat ya jahat gitu. Maka dari itu kita jangan sampai mengikuti rancangan-rancangan yang itu, tetapi biarlah kita mengikuti di dalam rancangan-rancangan di ayat yang ke-8 yang luhur dan mulia. Amin. Sebagai pengikut Kristus kita perlu menjadi orang-orang yang berbudi luhur, itu yang mau saya katakan. Dan perhatikan, ini saya tulis di sini rencana apa yang telah kita buat untuk meningkatkan keluhuran budi kita di tahun 2020 ini. Nah, di sini apa yang sudah saudara rancangkan? Tadi perancangannya untuk membeli sesuatu, perancangannya untuk bepergian, sekarang perancangan untuk berbudi luhur. Berbudi luhur itu adalah saling menolong, saling menopang gitu ya, saling memberikan topangan lah ya, topangan dalam segala hal, mungkin dari hatimu, dari pikiranmu, dari keuanganmu, dari hartamu, dari apa yang engkau punya. Ini berbicara keluhuran, berbeda dengan berbicara bepergian ya, berbeda. Kalau bepergian itu jalan-jalan. Nah, apakah kita hanya berharap memberi lebih banyak waktu dan perhatian bagi sesama? Kadang ada orang biar dia curhat aja deh, aku mau menjadi pendengar yang setia. Ada yang seperti itu. Lakukan, itu adalah bagian dari keluhuran di dalam kehidupan saudara. Amin. Ketika saudara memiliki hati yang luhur, saudara akan duduk manis, bersahabat, mendengarkan cerita dan keluhan-keluhannya, dan memberikan solusi, berdoa bersama-sama, itu keluhurannya. Terus ada lagi, kita membuat komitmen yang jelas ya, harus jelas ya. Bila kita ingin memberi dukungan finansial kepada seseorang atau sebuah tujuan, nah itu juga harus dipikirkan dengan jelas. Aku tak bantu aja karena ibu ini sudah janda, rumahnya sudah reot dan yang lain sebagainya, aku mau deh. Nah seperti itu. Itu saudara harus dari awal itu sudah membuat satu pemikiran. Ya itulah yang dikatakan raja yang adil ini gitu. Terus ada lagi, mungkin saudara akan memberi saudara akan membagi tadi ya keuangan itu, tetapi semua itu harus sudah dalam perencanaan saudara, sudah di minutes gitu ya, sudah dibuat reng-rengannya, sudah dibuat rencananya seperti itu, sehingga apa yang engkau rancangkan itu tidak menjadi sia-sia tetapi menjadi satu bukti yang luhur. Nah, di situ baru dikatakan bahwa saudara adalah raja yang adil. Raja yang adil itu adalah sosok Kristus. Dia raja yang adil sekali. Inilah saat yang tepat untuk membuat rencana-rencana mulia yang memuliakan Allah melalui visi dan keluhuran budi kita. Mari kita memiliki visi dan misi yang menyenangkan hati Tuhan. Biarlah segala kemuliaan itu hanyalah bagi Tuhan. Sekali lagi kita baca di ayat yang ke-8. Tetapi orang yang berbudi luhur merancang hal-hal yang luhur. Rancangkan hal-hal yang luhur itu bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan kerelaan hati. Namanya ikhlas. Ketika saudara memberi dengan ikhlas, percayalah Tuhan akan mengembalikan dengan berkat-berkat yang berlipat kali ganda. Jadilah burung gagak yang tidak, sekalipun makanannya adalah daging, tetapi tidak rakus gitu ya.
dia tidak mau memakannya. Ketika dia diutus untuk ke Nabi Elia untuk membawa daging, dia bawa sambil wak-wak gitu, dia bawa diberikan ke Elia. Mari kita menjadi burung-burung gagak Tuhan yang mulia. Amin. Nah, ketika saudara menjadi yang mulia, maka rencana Allah melibatkan Anda. Apakah rencana Anda melibatkan Allah? Nah, itu yang menjadi pertanyaannya. Ketika rencana Allah melibatkan Anda, melibatkan saudara, melibatkan saya, kita boleh menjadi burung-burung gagak kemuliaan Tuhan. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Ketika saudara dan saya menjadi burung-burung gagak kemuliaan Tuhan, berarti kita pun dalam segala perencanaan sudah melibatkan Tuhan. Tuhan, arahkanlah saya kepada siapa saya harus menolong. Tuhan, arahkan saya kepada siapa saya harus memberi. Biarlah kemuliaan nama Tuhan tetap untuk selamanya. Saya tulis di dalam ayat Mas di sini dalam Mazmur 8. Kita lihat ke Mazmur yuk. Ke Mazmur 8 sekarang ya. Mazmur 8 di ayat yang kedua dan 3. Ini adalah ayat Mas Bapak Ibu bisa menulisnya. Bu, saya kok bingung ya Bu, mungkin seperti itu ya. Apa sih ini judulnya? Rencana mulia. Amin. Saudara sedang dipersiapkan dalam perencanaan Tuhan yang mulia. Bingung Bu, gak usah bingung. Amin. Kita tetap di dalam rencana-rencana Tuhan yang mulia. Di Mazmur 8 ayat 2 dan 3. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Ini ada pujiannya loh lagu ini. Ya Tuhan, Tuhan kami, itu ya. Betapa mulianya. Kita nggak pujian itu ya. Ayo kita di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Wow, kemuliaan Tuhan yang mengatasi langit dinyanyikan oleh umatnya, yaitu siapa? Saudara dan saya. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Nah, Tuhan sanggup untuk membungkamkan semuanya itu sehingga kita berani mengatakan betapa mulianya namamu Tuhan di seluruh bumi. Karena Tuhan yang akan bertindak di dalam setiap saudara dan saya. Amin. Maka dari itu hari ini judulnya rencana yang mulia. Ayatnya di dalam Yesaya 32 ayat 1 sampai dengan 8. Di situ tentang raja yang adil. Siapakah raja yang adil? Adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri buat saudara dan saya. Ketika saya mengilustrasikan dengan cerita-cerita yang seperti tadi yang sudah saya sampaikan, jangan bingung, resapi dan nikmati. Percayalah engkau adalah kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa, terima kasih. Taruhkanlah roh yang tidak membingungkan ketika hamba-Mu menyampaikan dalam ilustrasi ini ya Bapa. Karena engkau sangat mengagumi kepada orang yang berbudi luhur dan mulia. Tetapi jauhkan kami dari pikiran-pikiran kami yang jahat Tuhan, di dalam nama Yesus. Kuasa kehadiran-Mu akan mengubah semuanya menjadi yang indah. Ketika anak-anak-Mu Tuhan memiliki satu visi dan misi Tuhan, Engkau yang menetapkan, Engkau yang meneguhkan hati mereka, dan mereka akan melakukan suatu keluhuran Bapa, budi yang luhur untuk membagi berkat, untuk menjadi pendamping, untuk menjadi partner Tuhan kepada setiap orang-orang yang membutuhkan anak-anak-Mu ini. Kami yakin dan percaya dimanapun mereka berada, pasti mereka bersosialisasi Tuhan. Dan di dalam sosialisasi mereka, dan mereka boleh menjadi berkat kemuliaan-Mu yang luar biasa. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Taruhkanlah urapan yang baru atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat-Mu berlipat kali ganda untuk mereka Bapa, karena Engkau telah mempersiapkan mereka menjadi keluhuran yang menjadi kemuliaan hormat bagi nama kudus-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya sudah diberkati oleh Tuhan, bersama saya katakan
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.